Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Klik slide selanjutnya. Amsal 18 ayat 21. Tema kita pada hari ini adalah kuasa perkataan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita baca bersama-sama Amsal 18 ayat 21. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hari ini kita berbicara mengenai kuasa perkataan. Amin. Katakan sama saya, perkataan kita berkuasa. Amin. Perkataan kita berkuasa. Katakan kepada sebelah kiri kanan kita, perkataan kita perkataan yang berkuasa. Amin. Haleluya. Ada kuasa yang bekerja dalam perkataan kita, saudara. Amin. Haleluya. Dalam perkataan orang percaya itu, saya percaya ada mengandung kuasa yang luar biasa. Kalau saudara baca, klik slide selanjutnya. Dalam Matius 8 ayat yang ke-5, saya bacakan buat kita, saudara. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Ayat 8, perhatikan baik-baik. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ini luar biasa, saudara. Ini iman yang luar biasa. Kalau saudara baca di ayat selanjutnya, Yesus memuji dari iman dari perwira ini. Katakan, iman yang seperti ini belum pernah aku jumpai dari antara orang Israel. Artinya apa, saudara? Perwira ini tahu bahwa perkataan Yesus perkataan yang berkuasa. Amin. Perkataan orang yang diurapi adalah perkataan yang luar biasa, sehingga dia tidak perlu datang. Ayat 8 dikatakan Yesus mau datang untuk menyembuhkan, tetapi ayat 8 dikatakan apa? Gak perlu datang, Tuhan. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Ini dahsyat, luar biasa. Saya berbicara ini bukan kuasa saja dari Yesus saja, bukan hanya Yesus berkuasa saja, tapi perhatikan baik-baik, saudara. Ketika dari perwira ini katakan, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata." Ini kan sepertinya perwira ini memerintah. Amin. Sepertinya menyuruh Tuhan melakukan apa yang seharusnya Tuhan lakukan, tetapi dia mengubah cara kerja mukjizat. Amin. Haleluya. Kalau saudara perhatikan baik bagaimana Tuhan Yesus lakukan mukjizat, gak ada tawar-menawar dari orang yang mau dilakukan mukjizat, saudara. Ketika Tuhan katakan, "Jadilah sembuh, pergilah dengan selamat," seperti itu. Tapi di sini dikatakan, saudara, perwira ini, bayangkan, melalui perkataannya dia mengubah metode cara Yesus melakukan mukjizat. Amin. Yang tadinya Yesus mau datang menyembuhkan, tetapi hanya dengan berkata saja, maka hambanya sembuh. Ini dahsyat luar biasa. Kita bukan berbicara kuasa dari Yesus. Saya percaya Yesus penuh dengan kuasa. Tapi perhatikan baik, saudara. Perwira ini punya kuasa yang mengubah cara mujizat Tuhan lakukan. Amin. Haleluya. Betapa dahsyat perkataan kita mengubah sesuatu. Amin. Haleluya. Makanya tadi dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Artinya kehidupan dan kematian itu ditentukan oleh perkataan kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Suatu ketika, saudara, saya ada klien saya adalah seorang penjual. Dia punya sebidang tanah seluas hampir kurang lebih 2.000 sampai 3.000 meter di daerah Puncak, saudara. Awalnya dia jalan sendiri, cari notaris sendiri, mentok akhirnya, saudara, sertifikatnya nggak bisa dicek. Akhirnya telepon saya, "Pak Paulus, tolong saya." Oh, baik. Dia hampir 1 bulan di notaris itu nggak bisa selesai. Akhirnya saya kerjakan. Dalam waktu 1 minggu sudah selesai, saudara. Akhirnya, "Pak Paulus, ini kan sudah ada pembeli yang menunggu. Udah, kami pakai jasa Pak Paulus saja untuk backup kami." "Oke, siap." Terjadilah deal-dealan, saudara. Dan akhirnya saya menentukan notarisnya, karena mereka sudah gak percaya lagi dengan notaris yang lama. Saya ada kenalan di Kabupaten Bogor. Saya pakai notaris dari teman saya. Dan terjadilah transaksi di situ, saudara. Dan ketika saat mau
transaksi, saudara. Saudara tahu penjual ini adalah bukan orang sembarangan, saudara. Dia punya usaha SPBU itu banyak, saudara, di Jakarta sama di Bogor. Ini penjualnya, saudara. Dan pembelinya ini adalah salah satu pengusaha yang sukses di Tanah Abang. Dia punya usaha tekstil itu luar biasa, saudara. Kalau saya dengar kesaksian dia banyak beli tanah di mana-mana, saudara. Ini mau jadi tuan takur kayaknya ini pembeli ini. Artinya apa? Ini orang yang berkuasa, saudara. Amin. Tapi hari itu mereka deal. Oke, Pak Paulus, kita deal ya. Kita hari Rabu nanti ketemu di Notaris Bogor. Saya pikir hari Rabu jam-jam 10 molor-molor nanti mereka transaksi begini. Saya malam ada ibadah. Saya katakan begini, enggak, saya tidak bisa. Kalau mau hari Kamis, saya Rabu ada ibadah. Amin. Saya Rabu ada ibadah. Dalam hati saya bilang begini, enggak jadi pakai saya juga enggak apa-apa. Saya bilang begitu, saudara. Enggak jadi mau ditemani oleh saya enggak apa-apa. Tapi akhirnya, saudara, saya terima telepon Pak Paulus dari penjual. Pembeli setuju, Pak, berubah schedule besok hari Kamis sesuai dengan permintaan Pak Paulus. Haleluya. Dahsyat luar biasa. Amin. Saya enggak jadi kehilangan klien, saudara, karena saya mempertahankan untuk tetap ibadah hari Rabu. Amin. Haleluya. Artinya apa hari ini, saudara? Kalau kita hidup di dalam Tuhan, saya percaya perkataan kita akan menjadi perkataan yang berkuasa. Amin. Perkataan kita akan menjadi perkataan yang mengubah segala sesuatu. Kalau saudara baca ini, renungkan, saudara. Perwira ini bisa mengubah cara kerja mujizat Tuhan. Ini dahsyat luar biasa loh, saudara. Amin. Haleluya. Klik slide selanjutnya. Nice. Saya akan bacakan dalam Yakobus 3 ayat 9, saudara. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Haleluya. Begitu berkuasanya lidah kita, saudara. Maka lidah kita ini ternyata bukan hanya lidah yang berkuasa. Dengar baik. Kalau tadi di awal dikatakan hidup dan mati ditentukan oleh lidah, artinya perkataan itu punya pengaruh yang luar biasa. Karena perkataan itu bisa merayu, amin. Perkataan itu bisa memperdaya seseorang, amin. Di sini siapa yang pernah pacaran, kalau merayu pacarnya bagaimana bisa sampai kelepok-kelepok, haleluya. Hanya dengan perkataan loh, saudara. Haleluya. Ya paling tidak kalau nggak bisa berkata-kata, main canda-candaan gitu. Bapakmu petani ya gitu. Kok tahu? Karena kamu telah menanam benih cinta di hatiku, gitu kan? Haleluya. Artinya apa? Dengan kata-kata kita bisa merayu, kita bisa memperdaya seseorang. Haleluya. Di sini dikatakan dengan lidah kita memuji Tuhan. Artinya apa? Kalau kita muji orang, orang seneng kan? Yang tadinya mau marah tidak jadi marah. Amin. Haleluya. Suatu ketika ada orang mau marah sama saya, saudara. Tapi karena saya memuji dia, waduh luar biasa, kok dahsyat, kok diberkati Tuhan, gak jadi marah, saudara. Malah sharing sama saya, gitu kan. Haleluya. Artinya apa? Perkataan kita perkataan yang mengubah. Amin. Perkataan kita yang mengubah kondisi. Tapi hari ini perkataan kita juga bisa mengeluarkan kutuk. Amin. Haleluya. Makanya kalau kita menyadari satu hal, bahwa perkataan kita bukan perkataan yang sembarangan, saudara. Artinya apa? Perkataan kita bukan hanya sekedar berkuasa, tetapi juga berbahaya. Dengar baik, perkataan kita bukan hanya perkataan yang berkuasa, tetapi juga perkataan yang berbahaya. Haleluya. Kalau kita hanya belajar, oh perkataan kita perkataan yang luar biasa, yang berkuasa, oke. Tapi hari ini saya mau katakan, perkataan kita bukan hanya perkataan yang berkuasa, tetapi perkataan yang berbahaya. Saking berbahayanya, datang ke Pak Pendeta, suamiku gak pulang-pulang seperti Bang Toib. Haleluya. Saya mau katakan, ibu, mungkin suamimu gak pulang bukan karena dia lagi kerja atau lagi apa. Mungkin karena mulutmu yang comel di rumah. Haleluya. Mungkin karena perkataanmu yang pedas. Haleluya. Haleluya. Kita ngajak orang ke gereja, kenapa gak mau? Karena banyak orang bersaksi, mulut orang gereja mulutnya begini. Kalau aku datang, aduh nyakitin semua begini. Haleluya. Ternyata mulut kita mulut yang berbahaya. Amin. Haleluya. Mulut kita mulut yang berbahaya. Karena apa?
Ketika kita tidak mengontrolnya, maka sesuatu yang buruk terjadi. Amin. Haleluya. Jadi hari ini perkataan kita bukan hanya perkataan yang berkuasa, tetapi juga perkataan yang berbahaya. Amin. Haleluya. Karena kita tahu dari lidah itu mengakibatkan kehidupan atau kematian. Artinya perkataan kita bukan perkataan yang hanya berkuasa, tetapi juga berbahaya. Olehnya kita harus menjaga lidah kita. Amin. Kita harus menjaganya. Yuk kita baca Yakobus 1, saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat 12. Yakobus 1, Yakobus 3, Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 3, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa kecilnya, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ini yang kita baca tadi. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Amin. Haleluya. Jadi hari ini yang Tuhan mau, saudara, ketika kita ditanam oleh Tuhan, ketika hidup kita diisi oleh Tuhan, maka yang harusnya keluar itu adalah pohon tanaman yang sama. Kalau Tuhan menanam pohon ara dalam hidup kita, yang keluar juga pohon ara. Amin. Tapi hari ini banyak orang Kristen mulutnya bercabang, saudara. Kesana ngomong itu, kesana ngomong ini. Amin. Gak bisa dipegang. Amin. Ayat 12 ini dikatakan, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Tidak. Orang kalau ditanam pohon ara maka menghasilkan buah ara. Amin. Tapi hari ini orang Kristen ditanam di gereja, ditanam kebenaran, tapi tumbuhnya tetap ada kejahatannya. Haleluya. Haleluya. Di gereja ditanam kebenaran supaya nggak tipu, nggak curi, tapi sampai di luar masih suka berdusta, masih suka mencuri, masih suka menyakiti orang. Haleluya. Ini yang nggak boleh, saudara. Slide selanjutnya. Mengapa kita harus menjaga lidah? Dari ke-12 ayat tadi, saudara, kita belajar mengapa kita harus menjaga lidah. Klik yang pertama. Karena lidah ini mengendalikan seluruh tubuh kita. Ayat yang ketiga tadi. Kalau kita pasang kekang pada kuda, supaya apa? Kita dapat mengendalikan, dia fokus terhadap jalan. Amin. Artinya apa? Lidah ini ternyata mengendalikan seluruh tubuh kita. Amin. Jadi melalui perkataan, orang ini bisa mengendalikan tubuhnya. Amin. Haleluya. Ini ada kesaksian yang menurut saya agak sedikit aneh, saudara. Tapi inilah kebenarannya, saudara. Anak saya, Davian, itu kadang-kadang susah pipisnya, saudara. Kadang dia lupa, jadi udah goyang gitu baru Davian pipis, baru di kamar mandi baru pipis.
Jadi kalau dengar perkataan saya pipis, langsung pipis saudara. Tapi kalau enggak mau. Terkadang saking sudah berapa jam harusnya dia pipis, dia pipis, saya antar kamar mandi saudara. Saya antar kamar mandi, ayo nak pipis. Enggak Pak, aku enggak pipis, lihatin Pak. Bilang begini, pipis, keluar. Saya bilang begitu saudara. Dia langsung bilang, pipis, keluar. Dan pipisnya keluar saudara saat itu. Haleluya. Melalui perkataannya itu merangsang otaknya supaya dia bisa pipis. Haleluya. Artinya apa hari ini? Dengan perkataan kita bisa mengendalikan tubuh kita. Amin. Makanya kita harus menjaga lidah supaya seluruh tubuh kita menjadi tubuh yang dikendalikan oleh tangan Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, mengapa kita harus menjaga lidah? Karena lidah menentukan arah dan tujuan kita. Amin. Tadi kapal, walaupun kapal gede, tetapi lidah itu seperti apa? Kemudi yang kecil, tapi bisa diarahkan kemana. Amin. Jadi lidah ini ternyata menentukan arah dan tujuan kita. Kita mau kemana? Tergantung daripada lidah kita, tergantung daripada perkataan kita. Amin. Yang kedua saudara, mengapa kita harus menjaga lidah? Yang ketiga, karena lidah menjadi pemicu dari masalah yang besar. Api tadi dapat membuat perkara-perkara yang besar bisa hangus, semua terbakar. Artinya apa? Karena lidah yang kecil semuanya bisa berantakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Suami istri, kalau suami berkata sedikit aja, kecil saja, tapi kalau itu sudah nyinggung istri, waduh, siap-siap angkat koper. Haleluya. Haleluya. Artinya apa hari ini? Karena perkataan yang kecil tapi menyinggung saudara, bahaya saudara. Makanya kita harus menjaga lidah kita. Amin. Yang ketiga, lidah itu adalah pemicu dari masalah yang besar. Yang keempat, mengapa kita harus menjaga lidah saudara? Karena lidah adalah alat pembunuh yang mematikan. Ada banyak orang hari-hari ini merasa tersiksa, merasa batinnya tersiksa, karena banyak orang yang ngata-ngatain, karena banyak orang yang memfitnah, karena banyak terintimidasi oleh segala sesuatu. Makanya hidupnya menjadi hidup apa saudara? Yang tidak menentu. Karena apa? Perkataan seseorang. Artinya lidah ini menjadi alat pembunuh yang mematikan. Amin. Haleluya. Haleluya. Ada salah satu studi saudara, kalau kita mau membunuh seseorang, tidak perlu pakai senjata saudara. Kata-katain aja dia setiap hari, omongin aja jelek setiap hari, fitnah aja setiap hari, intimidasi saja setiap hari. Lama-lama imannya akan mati, dan lama-lama dia akan mati beneran secara jasmani. Amin. Haleluya. Ada berapa banyak hari ini saya nemuin banyak jemaat saudara yang karena dia nyimpen kepahitan, nyimpen perkataan orang, nyimpen fitnahan orang, akhirnya jadi kanker saudara. Jadi kanker yang membunuh hidupnya. Gak lama saudara, gak nyampe 5 tahun, hitungan 2-3 tahun pasti sudah lewat. Karena apa? Perkataan ini adalah alat pembunuh yang mematikan. Amin. Haleluya. Jadi mari kita jaga lidah kita. Yang kelima saudara, mengapa kita harus menjaga lidah? Karena lidah penuh tipu daya. Amin. Lidah kita penuh dengan tipu daya. Makanya kita harus menjaga lidah kita supaya tidak ada tipu daya dalam hidup kita. Amin. Termasuk saudara, kalau kita dalam pelayanan menyembah Tuhan, terkadang kita berkata, Tuhan Yesus Engkau baik, pada dalam hati aku gondok aku. Tuhan belum jawab doaku. Amin. Haleluya. Mulut kita terkadang penuh dengan tipu daya saudara, bahkan di mimbar ini saudara. Tapi yuk, mari kita belajar untuk kita menjaga lidah kita. Amin. Haleluya. Slide selanjutnya, bagaimana cara kita membuat perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa, bukan berbahaya saudara. Bagaimana caranya kita membuat perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa, bukan berbahaya? Yang pertama apa saudara? Yang pertama kita harus menjaga hati. Amin. Kita harus menjaga hati kita. Matius 15 ayat 18 saudara. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Artinya setiap perkataan kita
itu berasal dari hati kita. Amin. Kalau kita mau jaga perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa dan bukan perkataan yang berbahaya, maka kita harus menjaga hati kita tetap bersih. Amin. Haleluya. Kalau kita mau menjaga perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa, maka yang pertama kita harus menjaga hati kita. Amin. Karena perkataan kita ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi kutuk, dan semuanya berasal dari hati. Nah, hari ini saudara, apa yang memenuhi hati kita, saudara? Kalau hati kita dipenuhi dengan sampah kotoran, kita dimaki orang disimpan, amin. Kita difitnah orang disimpan, akhirnya hati kita menjadi tempat sampah. Saudara tahu kalau tempat sampah sudah mublak, sudah overload, maka yang keluar juga sampah, amin. Ada berapa banyak hari ini engkau, bapak-bapak, pria-pria yang hari ini bekerja di kantor, mungkin bosmu comel, bosmu cerewet, bosmu sering begini, aduh, setiap hari kau dapat makian dan engkau simpan setiap hari, kau simpan di dalam hatimu, menumpuk, sampai akhirnya engkau gak kuat lagi, overload, sampai di rumah sampahnya keluar istrimu kepada istrimu, amin. Sampahnya keluar kepada anak-anakmu, anaknya gak tahu apa-apa, tiba-tiba mendapatkan sampah dari mulutmu, amin. Haleluya. Jadi hari ini pentingnya kita menjaga hati kita dari sampah-sampah itu, saudara. Supaya apa? Hidup kita bersih. Yang keluar dari perkataan kita, perkataan yang berkuasa, bukan perkataan yang berbahaya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amsal 4 ayat 23, ayat yang terkenal. Bunyinya apa, saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan meminta kita untuk menjaga hati kita. Dan bagaimana kita menjaga hati kita? Dengan ngisinya dengan firman Tuhan. Amin. Setiap hari kalau kita isi, saudara, hidup kita dengan firman Tuhan. Kalau sampah tadi sampai menumpuk, akhirnya keluar sampah. Tapi kalau setiap hari kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, firman Tuhan luber dalam hidup kita, yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini kalau pengen ngecek hati seseorang itu isinya apa, saudara, kita cek, saudara, yang keluar itu apa? Yang keluar firman Tuhan, yang keluar kalimat yang menguatkan, atau kalimat yang sampah. Amin. Haleluya. Makanya setiap pagi, saudara, saya berkomitmen, mulai dari tahun kemarin, saudara, dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 pasal setiap hari, saudara, saya harus baca dan saya buat renungan. Saya buat dalam bentuk audio, saudara. Saya share ke YouTube, ke TikTok, saudara. Saya memenuhi hidup saya dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan yang ikutin TikTok saya, saudara, setiap hari, saudara. Itu sekitar 300-400 yang mendengarkan renungan saya, saudara. Sekitar 300 sampai 400 setiap hari, saudara. Artinya apa? Hari ini kita butuh firman Tuhan untuk mengisi hati kita. Amin. Supaya hati kita digerakkan oleh firman Tuhan, bukan yang keluar sampah-sampah yang berbahaya, sampah-sampah beracun. Amin. Haleluya. Suatu ketika, saudara, saya ada klien, dia pengangkut limbah B3 berbahaya, saudara. Dan itu ngurusnya susah, saudara. Di Kementerian KLHK, saudara. Di Kebun Nanas itu, saudara, saya bolak-balik sistemnya ganti, sistemnya ini, waduh. Dan itu sangat susah, saudara. Artinya apa? Orang membuat sampah aja, mau buang sampah, mengelola sampah itu susahnya setengah mati. Amin. Di negeri ini, saudara, untuk buang sampah, untuk mendapatkan izin buang sampah dan ngangkut sampah itu, izinnya setengah mati, saudara. Tapi hari ini anak-anak Tuhan dengan gampangnya mengeluarkan sampah-sampah dari mulutnya. Amin. Haleluya. Hari ini jangan gampang mengeluarkan sampah-sampah dari mulut kita. Mari kita keluarkan firman Tuhan dari mulut kita. Amin. Supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang diubahkan Tuhan. Amin. Kita bisa diubahkan Tuhan kalau hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17, saudara. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya percaya, saudara, kalau hidup kita sudah membuang sampah-sampah kehidupan, maka hidup kita akan menjadi ciptaan baru. Amin. Menjadi bejana yang baru yang siap diisi.
Amin. Tapi masalahnya hari ini, persepsi orang gereja, persepsi jemaat kalau menjadi ciptaan baru, itu yang ganti hanya kegiatannya, saudara. Amin. Orang kalau bertobat mau berubah, lahir baru, aku ciptaan baru di hadapanmu. Tapi yang berubah kegiatannya, saudara. Haleluya. Kalau dulu kuliah hukum ekonomi, tapi karena dia bertobat, kuliahnya kuliah teologi. Kegiatannya saja yang berubah, saudara. Kalau tadinya dia sering nongkrong-nongkrong sama bapak-bapak, sekarang sering ke gereja. Kegiatannya yang berubah, saudara. Tapi hatinya tetap penuh dengan sampah. Amin. Makanya gak heran, saudara, di gereja ini orang berkegiatan. Amin. Tapi kalau hati kita gak dibuang, yang namanya sampah-sampah itu, tetap sama saja kita belum ciptaan baru. Orang ciptaan baru bukan hanya kegiatannya yang berubah. Oh, kau rajin gereja sekarang, kau pelayanan. Enggak, saudara. Bukan itu ukurannya. Amin. Tapi ukurannya dalam hidupmu, dalam hatimu keluar apa? Kalau yang keluar sesuatu yang berbahaya, maka kau bukan ciptaan baru di hadapan Tuhan. Amin. Jadi hari ini rubah. Kalau kau merasa ciptaan baru itu, engkau sepertinya harus punya kegiatan yang baru. No, saudara. Makanya ada banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja yang rusak, yang kelihatan rusak. Kenapa? Ya karena mereka hanya mengganti kegiatan mereka. Yang tadinya mereka berkegiatan di mana, sekarang berkegiatan di gereja. Amin. Cuma kegiatannya berubah, hatinya gak mau berubah. Amin. Hari ini katakan sama saya, hati saya mau berubah, supaya saya lahir baru, supaya saya jadi ciptaan baru. Amin. Haleluya. Kalau cuma berkegiatan yang berubah, kita akan jadi sampah. Amin. Yang kedua, saudara, yang terakhir, bagaimana cara kita membuat perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa dan bukan yang berbahaya. Yang kedua adalah kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kita baca dalam Yesaya 55 ayat 11. Perhatikan baik-baik. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Perhatikan baik-baik. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Kalau ada firman yang keluar dari mulut Allah, berarti ada firman yang tidak keluar dari mulut Allah. Benar gak sih? Halo? Kalau ada firman yang keluar dari mulut Allah, berarti ada firman yang tidak keluar dari mulut Allah. Kok ragu? Haleluya. Berarti ada firman yang tidak keluar dari mulut Allah. Apa Pak Pendeta? Ada. Hukum yang tertulis. Amin. Tapi saya gak mau bilang hukum Taurat. Karena hukum Taurat kalau kita baca, kita merenungkan, kita perkatakan, itu bukan menjadi hukum yang tertulis lagi. Amin. Saya mau katakan apa? Firman yang bukan keluar dari mulut Allah adalah ya hukum yang hanya tertulis, saudara. Tertulis di loh batu, tertulis di dinding. Amin. Bangsa Israel kenapa gak sempurna menjalankan hukum Taurat, saudara? Karena mereka menjadikan hukum Taurat, mereka hanya pajang di dinding, saudara. Dibuat seperti kaligrafi. Jadi kalau saudara ke teman-teman kita yang muslim, saudara, di rumahnya pasti ada kaligrafi, tulisan Arab. Orang Israel juga seperti itu, saudara. Mereka menulis kaligrafi ayat Alkitab, ayat Taurat seperti itu. Tapi hanya ditempel di dinding. Amin. Firman hanya ditempel di dinding. Kalau ditanya bagaimana kalau kita mau hidup kudus, bagaimana kita bisa menjadi orang yang tidak melanggar peraturan Tuhan, maka mereka hanya menunjuk, tuh lihat dinding. Haleluya. Tuh lihat dinding, baca itu hukum. Itu sudah tertulis di situ. Tapi hidupnya sendiri gak berubah. Amin. Makanya dalam Yesaya, dalam Yeremia, Tuhan berkata apa? Aku mau mengadakan perjanjian baru kepada setiap kehidupan mereka. Aku akan menulis hukumku bukan pada loh batu lagi, tapi dalam batin mereka. Amin. Haleluya. Artinya orang gak bisa begini, saudara. Ketika bagaimana aku mau hidup suci, mau ikut Tuhan, gak bisa lagi tuh baca ayat, enggak. Ketika mau hidup suci, lihat saya. Amin. Dalam hidup saya ada firman. Amin. Dalam hidup saya ada teladan firman. Haleluya. Haleluya. Ini baru dikatakan firman yang bukan
Ini dikatakan firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Firman yang berkuasa. Amin. Firman yang berkuasa. Makanya saya buat renungan itu biasanya hanya teks, saudara. Hanya teks, kasih ayat, saya kirim, saya sebar begitu. Tapi untuk selanjutnya, saudara, saya mengerti, maka firman itu harus diperkatakan. Makanya saya buat rekaman, saya buat audio. Amin. Supaya apa itu didengar. Amin. Supaya gak hanya jadi hukum yang tertulis, tetapi yang bisa didengar. Amin. Kenapa firman yang keluar dari mulut Allah firman yang berkuasa, saudara? Apa kuncinya, saudara? Kenapa firman yang keluar dari mulut Allah itu firman yang berkuasa? Kita baca dalam 2 Korintus 3 ayat 6, saudara. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Kaitannya tadi dengan Yesaya 55 ayat 11 apa, saudara? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Kenapa firman yang keluar dari mulut Allah itu berkuasa, saudara? Kenapa berkuasa, saudara? Saudara, kalau firman, kalau perkataan keluar dari mulut kita, itu bukan hanya bahasa yang keluar. Amin. Bukan hanya kata-kata yang keluar. Amin. Kalau saya berkata seperti diberkatilah engkau, Tuhan memberkati engkau. Yang keluar apa, saudara? Bukan hanya kata-kata, tapi apa? Apa, saudara? Ada yang tahu? Yang keluar apa? Iya. Ketika saya berbicara firman seperti ini, yang keluar bukan hanya kata-kata. Ketika saya memperkatakan firman, yang keluar bukan hanya kata-kata, tapi yang keluar apa? Nafas. Amin. Ketika seseorang berkata-kata, maka yang keluar bukan hanya kata-kata, tetapi ada nafas, ya kan? Ada nafas. Amin. Kenapa firman yang keluar dari mulut Allah itu berkuasa? Karena ada nafas Allah menyertai firman-Nya. Amin. Nefes berbicara Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Jadi kenapa yang kedua? Bagaimana kita bisa membuat perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa, bukan perkataan yang berbahaya? Makanya kita harus dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ada Roh Tuhan yang menyertai perkataan kita, sehingga perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi gak bisa lagi, saudara, engkau bertobat ya, lihat itu ayat Alkitab. Tidak bisa, saudara. Engkau harus memperkatakan. Amin. Karena ketika engkau memperkatakan, engkau sesungguhnya bukan hanya sedang berkata-kata, tapi engkau menghembuskan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini yuk, kalau baca Alkitab pagi-pagi, jangan hanya diam, saudara. Amin. Perkatakan sampai ada nafas keluar. Karena ketika ada nafas keluar, maka perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa. Amin. Haleluya. Sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu, saudara, ketika kita masih di gereja yang lama, saudara, bersama dengan Pak Kemi, Pak Yunus, saudara, waktu itu kami membuat ministry, saudara, di dalam gereja. Sebenarnya kita membuat doa pengerja waktu itu setiap hari Kamis. Kita mulai dari 2 orang, 3 orang, sampai akhirnya bisa sampai 40 orang, saudara. Suatu ketika, saudara, ada anak baru datang. Dia nggak pernah ikut kumpulan doa kita, saudara. Dia datang, saya udah merasa, ya ini ada sesuatu yang aneh. Dan saya mulai berdoa. Sebelum saya mulai doa itu, saudara, saya berkata seperti, dalam nama Yesus, aku tutup ruangan ini, aku kunci di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun kuasa di luar Tuhan, di luar Allah bisa keluar masuk. Aku kunci ruangan ini. Benar, saudara. Ketika kita mulai berdoa 15 menit, biasanya kita berdoa 1 jam itu ya, saudara, baru kita sharing. Tapi hari itu 15 menit saya digerakkan Tuhan untuk menjamah anak-anak ini, saudara. Itu anak-anak muda, saudara. Dan ketika saya mulai jamah satu persatu, saya lompat ke anak yang baru ini, saudara. Tiba-tiba dia melotot, berteriak, saudara. Dan ketahuanlah bahwa dia sedang diikat oleh kuasa gelap.
ketika dia sudah meronta, matanya merah, saudara, dia mau lari ke pintu ruang doa. Ruang doa kita tuh tidak dikunci, saudara, ngablak gitu, saudara. Tapi dia nggak jadi lari keluar. Dia malah ke tengah kita, saudara. Malah di tengah-tengah. Ya sudah, di situ kita habisin, saudara. Saya tanya, maksudnya bukan anaknya. Akhirnya dia dilepaskan. Nah, ketika dia sadar, saudara, dia berkata seperti ini, saudara. Kak Paulus, waktu itu ada Kak Yunus juga. Kakak tadi waktu main gitar, waktu nyembah, saya dengar tapi suaranya sayup-sayup. Ada sesuatu yang menarik saya. Dan saya harus lari di tempat ini, dari tempat ini. Dan ketika saya mau lari, ketika saya lihat pintu itu terkunci. Haleluya. Padahal sekali lagi, pintu kita terbuka lebar, saudara. Dan dia gak bisa keluar. Karena apa? Di dalam roh sudah saya kunci. Amin. Sehingga dia tidak bisa keluar. Dia katakan itu, saya gak bisa lari, Kak. Saya di tengah. Dan sampai akhirnya saya tersadar. Amin. Betapa dahsyat perkataan kita, saudara. Hari ini, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saya percaya perkataan kita akan menjadi perkataan yang berkuasa. Amin. Perkataan kita akan menjadi perkataan yang berkuasa, bukan perkataan yang berbahaya. Suatu ketika gereja kami juga dulu mengadakan doa semalam, saudara. Ketika doa semalam, saudara, kita bagi empat orang satu kelompok, empat orang. Dan biasa, saudara, itu kan doa-doa dahsyat semua, saudara. 10 menit mereka sudah berdoa sampai bangsa-bangsa. Panjang-panjang banget itu doanya gitu. Tapi hari itu saya bersama dengan keempat teman saya. Saya hanya digerakkan Tuhan hanya berdoa satu kalimat, saudara. Berdoa hanya satu kalimat, saudara. Sambil kita bergandengan tangan, saya hanya berdoa, Yesus, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Hanya kalimat itu saja yang saya ucapkan, saudara. Sambil saya pegang ketiga teman saya ini, kita bergandengan tangan berempat, saudara. Saya hanya katakan, Yesus, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Sepertinya saya mengajak sebelah kiri kanan saya. Dia mulai bicara juga, Yesus, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Jadi kita berdua, saudara, hanya berdoa, Yesus, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Kelompok sana udah berdoa buat Eropa, buat Monaco semua, saudara. Tapi kita hanya berdoa satu kalimat. Ya, orang ketiga juga sudah mulai, saudara, ngikutin saya. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Sebelah kiri saya nggak bunyi, saudara. Sebelah kiri saya nggak mau. Lalu saya mulai gerakan, sebut Yesus Tuhan adalah Rajaku. Sebut Yesus, Engkau Tuhan adalah. Gak mau bergerak, saudara. Sampai akhirnya mulutnya bergetar dan dia berteriak, wow, teriak, saudara. Dan salah satu pendoa yang lihat itu seperti ada kepala ular itu yang mau menerkam saya, saudara. Pendoa itu lihat katanya ada kepala ular yang mau menerkam saya, tapi tidak bisa, saudara. Dan ketemu, saudara, anak ini kesurupan lagi, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Ternyata nggak perlu kita doa sampai panjang-panjang untuk kita membuat iblis ditaklukkan. Tapi apabila hidup kita penuh dengan Roh Kudus, maka perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa. Amin. Mau perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa? Siap dipenuhi Roh Kudus hari ini? Haleluya. Yang kedua, kita harus dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama tadi apa, saudara? Kita harus menjaga hati. Yang terakhir, saudara, yang terakhir. Tadi saya katakan kenapa firman yang keluar dari mulut Allah itu berkuasa. Karena ada nafas, ada roh Allah yang juga berhembus, saudara. Kalau saudara baca dalam Kisah 19, Kisah Para Rasul 19 ayat 13-16, di situ ada anak-anak Skewa, saudara. Anak-anak Skewa itu melihat pekerjaan mukjizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus saat itu berserta dengan timnya. Mereka bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Banyak setan kabur, saudara. Dan anak-anak Skewa ini, saudara, pengen coba-coba, saudara. Pengen coba-coba ngusir setan. Amin. Perkataannya sama, saudara, demi nama Yesus. Tapi setannya gak pergi. Setannya malah membuat
anak-anak sekewa ini ditunggang balikan. Amin. Haleluya. Karena apa? Mereka nggak tahu, dia pikir hanya berkata-kata. Padahal rasul-rasul ini mereka penuh dengan kuasa karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Karena mereka telah menerima Roh Kudus daripada Tuhan. Amin. Jadi hari ini sahabat, apapun perkataanmu tanpa Roh Kudus dalam hatimu, maka perkataanmu bukan perkataan yang berkuasa. Dan jangan-jangan adalah perkataan yang berbisa. Amin. Atau berbahaya. Amin. Jadi hari ini saudara, dua hal bagaimana kita bisa membuat perkataan kita menjadi perkataan yang berkuasa. Yang pertama, kita harus menjaga hati kita. Jangan biarkan sampah-sampah itu ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala saudara. Bapa, kami bersyukur, terima kasih buat siang hari ini.